semuanya, perkenalkan, aku Dia. Saat ini itu aku mahasiswa semester 1 di salah satu perguruan tinggi. Ya, kalau di stratanya itu pakai salah satu pakai itu perguruan tinggi favorit lah di Indonesia. Nah, aku hari ini itu mau menceritakan perjuangan dan perasaanku di sini setelah aku ngikutin sedikitnya. Ya, sebelumnya kan aku sudah kuliah ya. Sebelumnya itu aku kan sudah kuliah di Universitas Islam gitu, UIN. Nah, tetapi prodinya itu jauh berbeda. Sebelumnya aku kan SMA. Aku SMA di jurusan Matematika IPA atau MIPA, dan aku lulus pada tahun 2024. Nah, tahun lalu itu aku juga daftar SNBP dan juga SNPT juga, tapi qadarullah belum rezeki. Mungkin akhirnya aku mencoba UMPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi Islam seperti PTKIN, UINSA, UINMA, UINSUKA, tapi aku daftarnya di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung atau UIN 1. Sebenarnya sih aku diterima di prodi yang merupakan salah satu prodi favorit lah di sana, yaitu manajemen bisnis syariah. Tapi karena aku itu passion itu bukanlah di bidang manajemen atau ekonomi. Nah, aku itu mengambil itu karena satu alasan, yaitu aku nggak mungkin gitu loh, kayak aku tuh nggak diizinin buat kerja. Yang kedua, aku juga nggak mungkin kalau aku gap doang, karena aku tuh tipe orang yang aku nggak bisa tanpa belajar. Kayak aku tuh harus ada teman belajar, harus ada tuntutan akademik gitu. Jadi aku tuh harus ada tuntutan akademik untuk ada tugas lah, ada tugas kuliah atau harus nulis berpendapat atau gimana. Akhirnya sama orang tua itu aku disuruh untuk itu ikut kuliah aja dulu. Ini tidak ngomong gitu, kuliah aja kamu dulu, nanti tahun depan coba lagi. Waktu itu aku nggak berpikir sejak ini sih. Aku dulu itu berpikir ya it's okay lah, udah coba lagi tahun depan gitu. Tapi ternyata tantangannya itu nggak cuma sekedar di apa itu kuliahnya. Ternyata selama menjalani perkuliahan itu, menurutku yang paling susah itu tuh enggak, yang menurutku paling susah itu bagaimana cara penyesuaian dirinya. Maaf ya, kan aku di Surabaya gitu, penyesuaian diri terhadap otomatis kan kita jadi seangkatan sama adik tingkat kita ya, itu tuh rasanya beda gitu, bahkan pola pikirnya itu berbeda. Bahkan aku dipanggil kakak atau mbak itu rasanya beda juga. Nah, itu sangat berpengaruh sih. Hari ini tuh aku agak sedikit curhat ya. Kemarin itu ada salah satu teman kelasku, tiba-tiba dia itu tanya, Widya, kamu angkatan 2024 gitu ya? Nah, aku jawab dong, iya aku angkatan 2024. Kayak tiba-tiba, emang apa salahnya angkatan 2024 gitu. Dan mereka tahu sebenarnya kalau aku sendiri ya, cuma mereka tuh gimana ya, kayak percaya atau enggak gitu kan. Nah, tergantung kalau aku kepikiran sampai sekarang. Tapi menurutku sebenarnya banyak sih teman-teman, juga gak banyak hitungannya, tapi adalah sekitaran 4 atau 5 anak yang sama-sama gap year, bahkan mereka full gap year. Kalau aku kan seni, jadi aku kuliah tapi juga sambil mengejar PTN Unrian. Sementara kalau mereka itu benar-benar ada yang full kerja, dan juga ada yang mereka itu gak kerja tapi benar-benar persiapan buat masuk PTN yang mereka impikan. Tau gak sih, rasanya itu setelah ditanya itu kerasa banget gapnya antara kita dan adik tingkat kita, yang mana seharusnya kita itu sebagai kakak tingkat mereka, tetapi kita malah jadi seangkatan sama mereka. Kalau menurutku tuh gak ada yang salah, cuman itu gak bisa ditolak,
nggak mungkin kita gimana ya, nggak bisa kita pungkiri bahwa angkatan itu sangat berpengaruh kan. Angkatan itu sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara kita berkembang. Dan buat kalian yang gap year, aku sih bilang semangat, tetapi yang paling kuat atau yang paling besar kalian siapkan adalah mental kalian. Apalagi buat kalian yang mengejar PTN impian itu, sebenarnya tuh seru banget buat kita kuliah di kampus yang kita impikan. Cuman tantangannya ketika kalian sebagai gap year atau sebenarnya kalian angkatan yang terlebih dahulu, itu tuh tantangannya lebih besar daripada mereka yang seangkatan. Karena kenapa? Yang pertama, kita tuh harus menyesuaikan pola pikir kita. Yang kedua, kita itu harus bisa mengontrol emosi kita, karena kayak pola pikir kita beda gitu, otomatis emosi kita itu juga beda. Yang ketiga itu, kalian harus terima dan siap-siap kalau kalian itu dipanggil kak, mbak, mas, bang, enggak. Itu kalau kalian nggak ngerasain itu, rasanya cuma gitu doang dipermasalahin. Tapi buat kami ini yang gap year atau gap year itu tuh kayak ada rasa psikologis atau mental yang mempengaruhi pola pikir kami. Kayak kami itu berusaha banget biar kami itu bisa menyesuaikan sama angkatan kalian gitu loh, angkatan seangkatan barengan kita, kayak biar kita itu sama. Tapi ketika kita itu dipanggil mbak atau kak sama teman-teman sekelas kita aja deh gitu, itu sangat membuat pola pikir kita itu kayak, ih aku harusnya jadi cutting nih, tapi aku ternyata masih belum. Ya bukan kurang bersyukur ya, kan adalah yang lebih gimana ya, belum beruntung daripada kita, seperti yang gak bisa kuliah, terkendala ekonomi, terkendala sosial, keluarga, dan itu masih banyak lagi. Cuman semua orang itu ada ujiannya masing-masing, jadi gak boleh ada yang dianggap remeh. Gimana ya, aku tuh kayak susah ngungkapin kata-kata yang cocok buat aku ceritakan ke kalian, tapi menurutku kalian pasti paham lah apa yang aku maksud. Kayak intinya tuh gap year itu ada dua nih. Paling utama, rasa itu kalian melihat teman-teman kalian yang sudah jadi kartu dan sementara kalian masih maba. Yang kedua, kayak ngerasa kita tuh jadi beban keluarga banget, apalagi buat yang kuliah di PTN besar, yang mana apalagi untuk prodi-prodi yang berat ya, seperti teknik gitu, kedokteran, itu nggak bisa sih dibuat sampingan, tapi susah buat kita cari sampingan kerja. Otomatis kita itu agak ya mau nggak mau jadi beban keluarga, kayak kita kuliah dibiayain keluarga, kos dibiayain keluarga, makan dibiayain keluarga. Jadi kalau mau enak itu susah. Jangan menghadapkan enak ketika kalian belum bisa bekerja. Tetapi pikiranku tuh begini, perjuangan saat ini itu masih dalam proses, belum menghasilkan suatu usaha, belum menghasilkan suatu hasil gitu loh. Kalau kalian terus membanding-bandingkan dengan orang lain, maka kalian akan merasa rendah terus. Jangan pernah membandingkan diri kalian itu dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kalian saat ini dengan diri kalian yang dahulu. Itu sih yang aku pegang. Dan yang paling utama adalah ketika ada suatu masalah, ketika ada suatu tantangan, ketika ada suatu hal yang sulit bagi kalian, janganlah kalian kabur atau kayak kalian nyerah. Seperti aku dulu kan jalurnya mandiri ya, karena aku udah nyoba UTBK dan aku ketolak lagi. Akhirnya sama orang tuaku disuruh coba aja mandiri kali ini. Nah alhamdulillah keterima salah satu PTN yang aku impikan dan dapat IP rendah dan juga UKT sangat rendah. Nah tetapi masalahnya itu bukan di situ. Masalahnya itu, ini prodinya susah kan? Prodinya tuh bagus tapi susah. Nah, terus aku tuh melihatlah suatu pamflet pengumuman gimana
dia itu memberikan info bahwa dia juga merupakan PTN ya di Jawa Timur. Dia masih menerima penerimaan mahasiswa baru dan ada prodi yang sekiranya itu lebih mudah dan itu adalah passionku juga. Nah, tetapi aku itu ditampar oleh kata ibuku, kalau kamu terus menghindari tantangan, kalau kamu terus lari ketika ada ujian, kamu jangan hidup, karena hidup itu pasti ada ujian, pasti ada tantangan. Kalau ada tantangan, ya hadapin. Jika ada masalah, ya selesaiin, jangan malah kabur. Ya itu sih yang membuatku akhirnya aku bertahan dan aku akhirnya meneruskan di sini. Dan ya, kalau kalian mau tahu aku sekarang gimana, di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, aku berpindah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bagi sains data. Ya memang bukan PTN atau institut seperti ITS, Unair gitu ya, tapi Politeknik ini menurutku sudah merupakan salah satu PTN terbaik sih. Kan dia juga Politeknik terbaik nomor 1 di Indonesia dan juga peringkat 2 di Asia Tenggara. Jadi ya bagus, memang bagus kan. Jadi ya harus bersyukur. Tadi cuma mau bercerita sedikit tentang masa-masa kecilku ini. Maaf kalau kata-kataku hari ini kan masih belum bisa tertata ya, karena ini first time aku ngomong di kamera dan aku kayak agak bingung mau ngomong gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.